Salam mahasiswa semuanya, berjumpa kembali dengan saya di video tutorial mengenai poin keaktifan. Ada banyak WA yang masuk ke tempat saya dari mahasiswa yang menanyakan bagaimana sih Pak menentukan kegiatan itu masuk rumpun apa, begitu saya bingung Pak. Ya, kegiatan ini bisa masuk rumpun apa ya? Jadi kalian menanyakan itu dan ya karena seringkali tidak efektif kalau banyak yang tanya begitu, maka saya siapkan video ini menjelaskan kepada kalian bagaimana sih menentukan jenis rumpun dari kegiatan-kegiatan yang sudah kalian ikuti ya. Oke, baik, saya akan mulai mahasiswa semuanya dari rumpun yang pertama, yaitu rumpun wawasan alma mater. Apa yang kalian lihat di dalam layar ini sebenarnya ada di dalam buku Student Guide ya. Seharusnya loh ya. Kalau kalian membuka buku ini, dokumen ini, membacanya kalian harusnya tahu begitu ya. Tapi oke, enggak masalah ya, akan saya jelaskan lagi. Untuk rumpun alma mater, kalau ikut SG ya, Student Guide, itu hanya ada 3 kegiatan yang bisa diklaimkan ke rumpun wawasan alma mater. Yang pertama adalah kegiatan Macung Festival. Ya, kalau kamu sudah ikut Macung Festival dengan baik, ya, kamu pasti akan mendapatkan poin keaktifan ya sejumlah 10 dan itu sudah cukup. Ya, dan itu sudah cukup. Kalau catatannya kalian mengikuti MCF dengan baik. Artinya ya dengan sempurna dan dapat nilai poin 10. Ya, kadang-kadang ada yang ikut MCF tapi karena 1-2 hal begitu ya, nilainya tidak lengkap 10. Ya sudah, kalau tidak lengkap 10 berarti kamu harus melengkapi dengan kegiatan yang lain begitu ya. Ya, kegiatan yang lain itu apa? Hanya ada 2 ya. Yang pertama itu adalah kegiatan promosi. Jadi kamu ikut tim promosi Macung menjelaskan ya tentang Universitas Macung ke orang lain ya bersama dengan tim promosi. Nah, ini kamu dapatkan ya. Itu 1 ya. Itu dapat poin 1. Atau kalian ikut kegiatan studi banding begitu ya. Atas nama Universitas Macung kamu ikut kegiatan studi banding ke kampus yang lain. Ya, di situ kan ada momen kamu menjelaskan, ada momen kamu menerangkan Universitas Macung ya. Seperti kegiatan nomor 2, seperti promosi ya, menjelaskan kampus kita ke orang lain, tetapi konteksnya studi banding ya. Nah, itu dapat poin 1 begitu ya. Jadi ini mahasiswa yang tertulis di dalam Student Guide ada 3 kegiatan ya. Biasanya ada tambahan lagi ketika misalkan ada kegiatan universitas seperti Desnatalis misalkan ya, atau kegiatan wisuda ya. Biasanya keikutsertaan di kegiatan itu bisa juga diklaimkan rumpun wawasan alma mater ya. Tapi ini yang seringkali ini yang menjadi pokok maka dituliskan di situ ya. Nah, ini 3 kegiatan ini begitu ya. Baik, bisa dipahami ya. Untuk rumpun wawasan alma mater ini hampir jarang ada yang tanya ya. Dan saya berharap kalian sudah paham. Oke, berikutnya adalah rumpun kepemimpinan. Nah, ini yang sering bertanya. Pak, kegiatan apa sih yang bisa diklaimkan rumpun kepemimpinan? Begitu ya. Nah, prinsipnya rumpun kepemimpinan itu ya didapatkan dari kegiatan-kegiatan organisasi ya, kegiatan kepengurusan organisasi. Kamu ikut organisasi, kamu jadi pengurus organisasi, itu diklaimkan rumpun kepemimpinan ya. Jadi kegiatan kepengurusan organisasi. Sekali lagi ya, rumpun kepemimpinan ya, pertama bisa didapatkan dari kegiatan kepengurusan organisasi, baik organisasi internal Macung maupun organisasi eksternal. Kamu ikut organisasi A di Macung, ikut organisasi B di luar Macung, semua itu bisa diklaimkan kepemimpinan. Ya, kata kuncinya 1 tadi, ya, untuk kegiatan kepengurusan. Ya, 1. Yang kedua, untuk kegiatan kepanitiaan. Kamu ikut panitia kegiatan A, ikut
panitia kegiatan B, ikut panitia kegiatan C, itu bisa diklaimkan rumpun kepemimpinan. Ya, bisa dipahami ya. Oke, itu. Jadi rumpun kepemimpinan itu didapatkan dari kegiatan ya kepengurusan organisasi, kegiatan kepanitiaan begitu ya. Oke, di sini bisa kamu lihat misalkan nomor 1. Ini organisasi BPMU dan BEMU. Ya, ketua sendiri, sekretaris sendiri, ya, koordinator sendiri, anggota sendiri. Ya, ini tingkat universitas. Bisa dilihat di bawahnya U itu universitas. Ya. Nah, seringkali masih ada yang bingung, Pak, saya mau klaimkan poin. Ini kami jadi kepengurusan, dapat poin berapa ya? Loh, ini loh. Di student guide ada, di SG ada. Silahkan dilihat. Ya. Ini ketua 20, sekretaris 18, ketua komisi 15, anggota 13, ya. Sudah jelas di SG. Ini tingkat universitas. Kalau itu kepengurusan organisasi tingkat fakultas, maka poinnya ini 16, 14, 12, 10. Ketua 16, sekretaris 14, ketua komisi 12, anggota 10. Ya, begitu juga dengan HMP. Nah, ini ya kepengurusan. HMP itu 14, 12, 10, 9. Ya. Kepengurusan UKM, ada sendiri ini UKM. Ya. Sekretaris dengan bendara 10, koordinator 8, anggota 4, ya. Pelatih skill technical ini maksudnya apa? Ya, di dalam UKM biasanya akan ada kakak kelas yang jadi pelatih, misalkan, ya. Maka kakak kelas yang jadi pelatih itu bisa diklaimkan poinnya 3. Dan itu sudah harus tertulis ada di dalam itu LPG organisasi. Ya, siapa ketuanya, siapa anggotanya, terus ada pelatih, ya. Kemudian ada skill technical itu maksudnya apa? Yaitu semacam rekan dari pelatih, ya. Biasanya di UKM akan ada pelatih, ada tim dari pelatih, ya, yang bagian ngajari teknik, skill dan seterusnya. Itu dapat 2. Ya, ini pelatih dengan skill technical ini biasanya satu tim dia, ya. Misalkan ada UKM menggambar, ya. Kemudian kamu mengangkat kakak kelasmu untuk jadi pelatih sama skill technical, ya sudah dituliskan di sini. Ya, selama kepengurusan kalian yang bersangkutan itu menjadi pelatih dan skill technical. Hak pelatihnya orang luar ya sudah kan nggak perlu, mereka nggak butuh poin seperti ini, ya. Oke, ya. Ini buktinya apa? Ya ini ya, LPG, ya. LPG dari UKM HMP ini LPG semua, LPG global, ya. Nah, maka LPG ini kalau nggak jadi, ya nggak selesai-selesai, maka ya klaimnya ini poinnya nggak bisa diklaimkan, ya, nggak bisa diklaimkan, nggak bisa dicairkan lah seperti itu. Karena syaratnya harus ada LPG global, ya. Sama, klub juga seperti itu, ya. Keorganisasian klub, koperasi juga seperti itu, ya. Koperasi lebih detail karena bagian-bagiannya banyak, ya. Nah, ini bisa dicairkan, ya, diklaimkan kalau LPG global sudah jadi. Maka, ya, saya berharap semua pengurus organisasi itu harus disiplin, ya. Kalau waktunya menyelesaikan LPG LPK ya diselesaikan, ya. Kalau nggak sampai selesai poinnya nggak cair. Ini kasihan teman-temanmu yang masuk di dalam organisasi itu. Mereka tidak bisa klaimkan poin, ya. Oke. Berikutnya ada ini, kalau tadi sudah kepengurusan, jadi poin kepemimpinan itu diambil dari kepengurusan organisasi, yang kedua dari kepanitiaan, ya. Ada banyak jenis kepanitiaan, ya. Misalkan kepanitiaan ad hoc, ya, satgas yang lebih dari 6 bulan, ya. Misalkan dari universitas membuat satgas, satgas apa begitu, mahasiswa dilibatkan. Ya, kalau itu satgasnya itu SK-nya dari prodi, maka panitianya tadi ada ketua, sekretaris, anggota, itu poinnya ini 654. Ya. Ini lebih dari 6 bulan, ya. Oke, kemudian 765. Kalau tingkat fakultas, kalau tingkat universitas 876. Ya. Ini ad hoc begitu, ya. Lebih dari 6 bulan. Kemudian kepanitiaan BEMU, BPMU atau lembaga internal universitas.
Ya, ini 7654. Misalkan kamu ikut panitia wisuda sebagai anggota. Ya, itu kan kepanitiaan lembaga internal universitas. Maka poinmu adalah 4. Kalau kamu jadi koordinator ya 5. Ya. Oke. Terus kalau kepanitiaan ini Pak, kepanitiaan di prodi, ya ini Kaprodi mengajak kamu kerjasama, maka poinnya 6543. Ya. Oke, kepanitiaan UKM ya, itu 7654 ya. Kepanitiaan UKM. UKM mengadakan kepanitiaan sendiri ya untuk kegiatan proker apa. Ya ini ya, seringkali masih tanya, "Pak, ini proker ini poinnya berapa ya lah?" Kan kamu prokernya UKM, ya sudah. Bisa dilihat di sini. Ketua dapat 7, sekretaris 6, koordinator 5, anggota 4. Begitu. Ya. Oke, kepanitiaan juga begitu, kepanitiaan terintegrasi dengan mata kuliah ini ada. Student staff juga ada di sini, magang kalau kamu membantu magang sebagai student staff ada poinnya 2. Pendamping fasilitator ini 6 dan 1 ya. Nah, ini bisa dilihat di student guide begitu ya. Nah, berikutnya adalah kepanitiaan volunteer ad hoc ya, insidental di bawah 6 bulan. Yang tadi kan ada 6 bulan. Ya, nah ini. Ya, nomor 7 itu lebih dari 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan itu ada di nomor 14. Ya. Nah, ini. Biasanya karena di bawah 6 bulan itu hanya ketua dan peserta, ya. Tidak ada koordinator dengan peserta, ya. Nah, ini sudah ada, ya, volunteer. Kemudian khusus diklat workshop kepemimpinan, ya, karena ini rumpun kepemimpinan, disediakan skema khusus. Kalau itu narasumber, ya, ini, ya, poinnya, moderator, fasilitator, peserta, ya, kemudian ada panitia, ya, panitia itu ketua sekretaris itu sama, jadikan 1 di sini, ya. Nah, ini, ya, kalau itu diklat workshop kepemimpinan, ya. Oke. Nah, sekarang itu tadi yang internal Macung, yang eksternal juga ada, ya. Program kepanitiaan eksternal rutin, program kerja, misalkan kamu jadi panitia, jadi ikut organisasi di luar Macung, kemudian ada kepanitiaan yang rutin, misalkan organisasi di masjid begitu atau di gereja begitu ya, ada kegiatan Natal begitu ya, itu kan setiap tahun ada Natal atau Ramadan begitu ya. Nah, maka ini rumpunnya eksternal bisa. Bukti klaimnya surat keterangan atau sertifikat dari organisasi eksternal itu. Ya. Nah, ini juga ini kegiatan kepanitiaan. Berikutnya ikut organisasi eksternal bisa juga ya menjadi misalkan ketua organisasi pemuda gereja atau organisasi masjid begitu ya. Nah, buktinya adalah SK organisasi. Di sini ada. Ya. Kalau organisasimu itu regional ya ini 87764. Kalau itu nasional ya 109986. Kalau internasional 11101098. Nah, ini poinnya. Ya. Kemudian di kepemimpinan juga ada apresiasi untuk kegiatan kamu di jurnalistik ya atau buletin majalah. Kamu terlibat di situ ya di organisasi publikasi ya. Misalkan jadi pemimpin redaksi misalkan ya. Nah, ini ada. Ya. Oke. Berikutnya ini ada tambahan ya. Tambahan skema untuk ya kegiatan khusus di masa pandemi ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya, di selama pandemi itu akan ada webinar yang bisa diklaimkan poin keaktifan. Pertanyaannya, Pak, kepemimpinan ada, Pak? Ada. Bisa, Pak, bisa. Webinar apa, Pak? Ya, webinar tentang kepemimpinan. Ya. Kamu sebagai narasumber, moderator atau hanya peserta itu ada. Ya. Kalau webinar itu diselenggarakan oleh prodi, ya kamu jadi peserta ini, poinnya 1. Kalau tingkat fakultas, poinnya 2.
webinar tema kepemimpinan yang adakan fakultas. Kamu sebagai peserta dapat 2. Kalau webinarnya itu dilakukan oleh universitas, diselenggarakan oleh universitas, kamu sebagai peserta poinnya 3. Ya. Kalau webinarnya itu tingkat regional, Pak, yang mengadakan kampus tetangga, Brawijaya misalkan, poinnya dapat 4. Pak, ini seminar nasional, poinnya 5. Internasional, poinnya 6. Lumayan. Ya. Ini salah satu solusi bagi kamu yang seringkali curhat. Pak, aku ngelamar jadi panitia itu ditolak, Pak. Ya, kuotanya habis. Aku nggak bisa jadi panitia. Pak, aku ngelamar jadi ikut organisasi kemarin, Pak, di BEMU. Tidak diterima, Pak, ditolak. Gimana, Pak? Aku kan nggak bisa dapatkan poin kepemimpinan. Kalau jadi panitia ditolak, ikut organisasi ditolak. Ya, ada solusinya. Ikut webinar tema kepemimpinan. Ya, ini sangat-sangat bisa. Gitu ya. Nah, ini poinnya. Ya, silahkan dimanfaatkan. Pak, aku bingung ya, Pak. Tema webinar kepemimpinan tuh kayak apa, Pak ya? Saya kok nggak pernah tahu begitu ya. Ada yang WA sampai ke situ, ya. Ini nggak bisa mikir atau nggak mau mikir, saya juga heran begitu ya. Tapi ada yang WA ke saya tanya seperti itu, ya. Apakah ada? Ada, ya. Saya punya banyak contoh mengenai webinar tema-tema kepemimpinan begitu. Baik, ini saya tunjukkan ke kamu contohnya ya. Sebentar saya bukakan dulu webinar tentang tema kepemimpinan ya. Oke. Baik, ini saya buka dulu share. Oke, tema kepemimpinan. Nah, ini contohnya. Ya. Membentuk generasi muda yang berkarakter pada new normal untuk Indonesia tangguh misalkan. Ini masuk kepemimpinan ya. Kemudian lagi, misalkan ini khusus workshop kepemimpinan dan organisasi, sahabat percepatan peningkatan kepemimpinan mahasiswa misalkan, ya. Ini UGM yang menyelenggarakan, ya. Oke, apalagi basic leadership seminar dan workshop, pengenalan potensi diri dan memahami berbagai pendekatan terhadap kepemimpinan. Minimal, ya, nek bingung itu masuk kepemimpinan apa ora, lihatlah judulnya. Ono kepemimpinannya enggak? Kalau ada judulnya kepemimpinan, sudah wis pasti itu bisa diklaimkan ke poin kepemimpinan. Ya, enggak usah bingung, masa bingung nyari webinar tema kepemimpinan ya. Kan bisa dibaca begitu, ya. Nah, ini contohnya ya. Oke. Baik. Ini contoh tema kepemimpinan ya. Nah, ini kepemimpinan kaum muda pelajar untuk Indonesia loh. Ya. Banyak saya ketik di Google seminar kepemimpinan keluar banyak sekali ya. Kalau bingung begitu ya, carinya tanya Google saja. Klik webinar kepemimpinan, sudah muncul semua ya. Begitu ya. Oke, jadi jangan jadikan alasan bahwa kamu ditolak nggak bisa ikut kepanitiaan, nggak bisa ikut organisasi, kemudian kamu ngomong saya nggak bisa Pak dapat rumpun kepemimpinan ya. Nah ini kamu harus bisa berpikir ya. Ada cara yang lain yaitu webinar tema kepemimpinan ya. Poinnya sudah jelas di sini ya. Kemarin ada yang WA Pak, ini sertifikat ini diklaimkan poinnya berapa ya? Ya lihat sinilah ya di Student Get SG. Sebagai peserta itu masuk apa? Kalau nasional ya 5, kalau regional ya 4 begitu. Ya. Oke. Baik, saya lanjut berikutnya rumpun penalaran dan keilmuan ya. Jadi begini mahasiswa. Kalau itu rumpun penalaran dan keilmuan ya. Jadi clue-nya kegiatan itu bisa diklaimkan rumpun penalaran atau keilmuan kalau tema kegiatan itu sesuai dengan keilmuan kamu. Misalkan aku ini prodi manajemen, keilmuannya adalah ekonomi manajemen, ya. Maka semua tema-tema kegiatan, seminar, workshop, pelatihan yang temanya sesuai dengan keilmuan saya, maka masuk rumpun penalaran. Pak, saya ini prodi farmasi, Pak. Ya.
Gimana menentukan kegiatan saya rumpun penalaran? Ya silakan dilihat tema kegiatan kamu, seminar kamu, ya pelatihan kamu, workshop kamu itu temanya farmasi apa enggak? Kalau temanya tentang kefarmasian, maka bisa masuk dalam rumpun penalaran keilmuan karena sesuai dengan ilmumu. Pak, saya program studi sistem informasi. Ya, seminarnya tentang komputer, tentang IT ya. Itu kan keilmuan kamu, ya. Maka masuk rumpun penalaran. Begitu, ya. Bisa dipahami? Maka satu kegiatan itu bisa diklaimkan ya secara berbeda oleh orang yang berbeda. Contohnya misalkan kegiatannya sama yaitu tentang workshop kewirausahaan. Yang ikut anak manajemen, anak sasing, anak farmasi. Maka meskipun kegiatannya sama, diklaimkan secara berbeda karena keilmuannya berbeda. Kalau workshopnya tadi tentang kewirausahaan, maka bagi peserta yang jurusannya dia adalah manajemen, itu diklaimkan rumpun penalaran keilmuan. Karena sesuai dengan keilmuan dari anak manajemen ini. Tapi bagi anak farmasi, ya, apakah masuk penalaran keilmuan? Bukan. Itu kan temanya tentang kewirausahaan. Maka itu masuk pengembangan diri. Begitu juga bagi anak sasing ya yang ikut seminar workshop kewirausahaan ya di sasing ya karena dia keilmuannya adalah sastra Inggris maka tema kewirausahaan tadi menjadi pengembangan diri bukan penalaran dan keilmuan. Bisa dipahami ya? Oke, bisa ya? Oke, sekali lagi rumpun penalaran dan keilmuan itu adalah kegiatan yang sesuai dengan keilmuan kamu. Ya, di sini adalah seminar, workshop penalaran, artinya ya seminar workshop sesuai dengan keilmuan kamu. Ya, di sini sama. Seminar workshop penalaran terintegrasi dengan mata kuliah. Ya, ini biasanya prodi mengadakan. Ya, oke. Jadi clue-nya di sini adalah seminar workshop. Ya, yang sesuai dengan keilmuan kamu masuk rumpun penalaran. Ya. Apakah hanya kegiatan workshop, seminar, Pak, diklat, Pak? Enggak. Kegiatan kompetisi juga bisa masuk ke sini, yaitu kompetisi penalaran, kompetisi sesuai keilmuan kamu. Ya, kalau anak manajemen misalkan lomba kompetisi kewirausahaan, yaitu masuk di sini, ya rumpun penalaran. Ya. Kemudian anak farmasi misalkan mengikuti lomba kefarmasian, ya maka masuk kompetisi penalaran. Anak di kafe Pak, ya lomba tentang desain begitu, ya masuk di sini. Ya, nah kemarin ada yang tanya, Pak bisa nggak Pak kalau itu masuk rumpun bakat minat? Ya, bisa jadi, ya bisa jadi. Jadi kalau itu sesuai dengan keilmuan kamu, maka ada pilihan dua. Bisa jadi masuk kompetisi penalaran, bisa jadi masuk bakat minat. Ya, kalau lombanya itu sesuai keilmuan kamu. Ya, kalau lombanya tidak sesuai keilmuan, tidak sesuai jurusan kamu, pasti masuk bakat minat. Ya, pasti masuk bakat minat. Tapi kalau sesuai keilmuan, ada dua kemungkinan. Bisa, Pak, bisa. Berarti bisa saya klaimkan dua. Bukan. Diklaimkan cukup satu. Cuma pilihannya dua. Mau penalaran atau mau di bakat minat. Pilih salah satu. Bukan dua-duanya. Maka dicek. Poinmu sudah banyak belum penalaran? Sudah, Pak. Ya, sudah banyak penalaran ya. Kalau ada dua pilihan bisa juga dengan bakat minat ya sudah. Satunya masukkan bakat minat atau sebaliknya. Kalau bakat minat sudah full, sedangkan penalaranmu kurang, dan itu bisa dua pilihan, bisa bakat dan minat, maka ya masukkan di penalaran. Ya, begitu. Oke, di rumpun penalaran keilmuan ada kegiatan yang bisa diklaimkan juga yaitu PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Ya, kemarin yang ikut PKM terbaru kemarin, ya, yang sudah lolos internal kan sudah dibuatkan tuh
sama Bu Neni untuk SKKM, surat keterangan keaktifan mahasiswa ya, untuk kegiatan PKM ya. Bisa kamu cek di situ, kamu dapat, nah, kalau ketua dapat 2, kalau anggota dapat 1 ya. Ini kalau tingkat prodi ya, karena kemarin itu yang kita lakukan adalah tingkat universitas, maka kamu dapat poin 6 dan 5. Ini lumayan loh. Ya, ini besar loh ini ya. Nah, ya, dapat 6 dan 5. Oke, asisten pengajar, asisten dosen dapat poin 3. Ya, kalau kamu menjadi membantu dosen menjadi asisten tuh dapat poin ya. Surat keterangan dari dosen ataupun dari fakultas ya. Bisa surat, bisa sertifikat ya. Kemudian keterlibatan penelitian dosen. Nah, ini yang seringkali jarang dimanfaatkan oleh mahasiswa ya. Dosen tuh setiap tahun pasti ada penelitian ya. Saya juga sering setiap tahun ada penelitian. Kalau kamu mau ikut ya silahkan ngomong ke dosen. Pak, ada penelitian apa Pak? Aku masuk tim Bapak ya. Ya, ini bisa diklaimkan ya poin keaktifannya. Ya. Ikut Forkomil, Forum Komunikasi Ilmiah ya. Di prodi-prodi itu sering ada kegiatan. Pak, saya jadi pembicara, Pak, saya jadi moderator, Pak, saya jadi peserta. Ini ada poinnya ya. Fakultas Sains Teknologi ya, beberapa prodi sering hampir setiap semester ada Forkomil ya. Nah, ini yang membuat surat keterangan ini dosennya sama kaprodinya ya. Seringkali ditunjukkan ke kami dan ini ya bisa diklaimkan poin. Berikutnya obor 4 ya, obor 4 itu temanya tentang pemikiran, itu dapat poin 5 ya dari penalaran. Publikasi ilmiah ya, kalau jurnal kamu masuk, jurnal nasional internasional ini ada poinnya ya. Maka jangan kalau biasanya mahasiswa alergi kalau suruh buat jurnal. Pak, kami ikut penelitian, Pak, kami ikut kegiatan PKM harus membuat jurnal. Males, Pak, loh. Itu jurnal itu harganya tinggi, ya. Bukan hanya poin keaktifan loh ya. Itu track record kamu, ya. Kamu bisa diperhitungkan kalau nama kamu masuk jurnal, ya. Maka di sini universitas juga memberikan apresiasi poin yang besar di sini, ya. Publikasi ilmiah. Ya, oke. Anak farmasi yang ikut dosen itu, ya, dengan jurnalnya bersama Pak Ronaldo misalkan, ya sudah, itu bisa diklaimkan, tunjukkan buktinya ke kami, namamu ada di jurnal, ya, bisa diklaimkan. Ya. Kemudian teman-teman DKV biasanya ya ikut apresiasi karya, gelar produk begitu ya, ya sudah, LPJ kegiatan atau surat keterangan kamu terlibat di situ itu bisa diklaimkan poin keaktifan, ya. Apresiasi karya terintegrasi mata kuliah begitu. Kemudian kamu ikut program summer program ya bersama dengan Pak Jasmine ya bagian kerjasama luar negeri itu dapat ya karena itu tingkat internasional dapat 5. Tinggi ini ya. Makanya anak-anak yang ikut summer camp kegiatan-kegiatan luar negeri itu biasanya poinnya sudah ya sudah penuh maksudnya ya sampai banyak sekali misalnya. Oke, pendamping fasilitator ya itu juga dapat ya studi banding. Nah, ini biasanya mahasiswa yang HMP yang mengadakan program kegiatan studi banding itu bingung tentukan poinnya. Ini sudah ada di student guide ya. Sudah ada poinnya ya. Silakan dilihat ya sebagai peserta ya seperti apa. Loh Pak, kalau panitia ya panitia masuk ke pemimpinan ya, beda. Ya, kalau peserta baru di sini ya, kunjungan perusahaan itu ini sudah ada poinnya ya di nomor 15. Oke, berikutnya webinar tema penalaran dan keilmuan. Nah, ini nomor 16 itu tambahan ya selama masa pandemi. Kalau selama pandemi kamu tidak bisa kegiatan workshop offline begitu ya, maka seringkali terjadi adalah webinar ya, webinar. Maka di sini ada ya, sudah ada skemanya. Kalau kamu menjadi peserta ya ini, kalau tingkatnya prodi 1, tingkat fakultas 2, tingkat universitas 3, regional 4, nasional 5 ya. Seringkali kan seminarnya nasional. Ya sudah, kamu dapat 5. Ya, lumayan toh dapat 5. Begitu ya.
Nah, kemarin juga ada yang bingung. Pak, saya bingung Pak, webinar apa ya untuk penalaran? Loh, ya webinar yang sesuai dengan keilmuan kamu. Ya, kalau kamu anak manajemen, tema-tema manajemen, ya, webinar tema manajemen ya bisa masuk di situ, begitu. Ya, oke. Contohnya apa? Ini baik. Ini tadi kepemimpinan. Saya contohkan yang lain. Ya, kan ini sosial webinar yang ini ini misalkan apa ini penerapan teknologi industri ya pada dunia pendidikan dan kewirausahaan misalkan ya ini kan tema-tema tentang teknologi dan kewirausahaan maka webinar ini kalau ada judulnya kewirausahaan maka bagi anak-anak manajemen dan akuntansi ini bisa menjadi rumpun penalaran ya. Sedangkan mereka yang tidak akuntansi dan manajemen bisa pengembangan diri ya. Pak, di sini ada penerapan teknologi industri, berarti ada sistem informasi. Maka bagi anak IF ya, SI ini bisa menjadi rumpun penalaran karena ada keilmuannya teknologi industri IT ya penerapan IT. Sedangkan bagi mereka di luar SI dan TI ini bisa menjadi pengembangan diri ya. Nah, ini pasti tingkat nasional ya. Lumayan dapat 5. Webinar nasional kan tingkat nasional toh. Perkembangan teknologi di masa pandemi. Ya. Karena ini judulnya teknologi, keilmuannya anak SI dan TIF, maka ini bisa diklaimkan sebagai ya webinar ya keilmuan penalaran bagi anak SI TIF. Kalau di luar TIF dan SI ya masuk pengembangan diri. Ya. Bisa dipahami? Ya. Oke. Misalkan nah ini 2021 IT overview. Nah, ini sama, ini tentang IT. Maka bagi anak IT bisa diklaimkan sebagai penalaran keilmuan. Pak, ini bisa nggak saya klaimkan sebagai bakat minat? Karena bakat minatku di IT. Boleh, bisa. Ya, bakat minat. Ada seminar toh, seminar tentang bakat minat begitu bisa. Ya, bisa diklaimkan gitu. Ya, oke, bisa dipahami ya, mahasiswa semua. Baik, oke, saya stop share screen. Saya lanjutkan lagi. Ya, ini tadi mengenai rumpun penalaran dan keilmuan. Yang keempat, rumpun bakat minat. Ya, tadi sudah saya singgung. Ya, nah ini adalah seminar dan workshop bakat minat offline. Ya, kalau ini offline. Ya, yang sebelum pandemi jalan. Ya, ini sudah ada di sini. Ya, misalkan kamu ikut seminar cooking, memasak begitu. Ya, sebagai peserta kalau itu diselenggarakan oleh prodi dapat 1, kalau fakultas dapat 2, universitas dapat 3, kalau regional itu dapat 5, nasional dapat 8. Kamu sebagai peserta seminar cooking yang diadakan oleh misalkan ini apa itu namanya yang di Jalan Raya Langsep itu yang biasanya mengadakan tentang ini ya apa itu namanya yang jualan alat-alat Tupperware. Tupperware itu kan bekerja sama dengan UKM ya mengadakan kegiatan seminar workshop masak misalkan. Itu penyelenggaranya UKM tingkat universitas, maka kamu dapat 3. Pak, saya di situ sebagai moderator ya, kamu dapat 5. Pak, di situ saya sebagai penyaji, saya ikut ngisi karena yang apa namanya saya di situ ikut misalkan ya atau narasumber bahkan. Nah, lumayan 13. Ya. Nah, ini rumpun bakat dan minat ya. Pak, seminar workshop bakat minat terintegrasi dengan mata kuliah. Apakah ada? Ada misalkan DKV. Ya. Workshop menggambar. Ya itu kan bakat minat, tapi terintegrasi dengan mata kuliah, ada mata kuliah menggambar sekalian. Ya ini bisa diklaimkan di sini. Ya. Nah, itu seminar workshop offline. Ya. Di sini melihatnya.
Kemudian ada juga kompetisi bakat minat. Pak, tadi lomba-lomba, lomba cooking, lomba nyanyi, begitu ya. Nah ini semuanya ada di sini, juara 1, juara 3, harapan. Sebagai peserta dapat. Nah ini ya, saya kadang jadwal lihat mahasiswa tak suruh ikut lomba nggak mau. Nggak Pak, nanti nggak dapat poin. Ya dapat ta. Di student guide ada sebagai peserta, kamu nggak juara saja dapat poin. Ya, buktinya apa? Sertifikat atau surat keterangan atau surat tugas. Kamu ditugaskan oleh kaprodimu ikut lomba. Menang nggak menang surat tugas dari kaprodi itu bisa kamu klaimkan poin keaktifan. Ya, sebagai peserta. Kalau itu dari kaprodi 1, kalau itu dari dekan 2, kalau itu dari universitas BKA misalkan nugaskan kamu ikut lomba itu dapat 2. Ya. Nah ini sebagai peserta. Ya. Kalau itu kamu ikut lomba nasional ya di Jakarta nasional atau di regional di Brawijaya misalkan, itu kamu dapat 3. Ya, sebagai peserta, belum juara. Ya, belum juara. Juara lebih lagi. Ya, nah ini. Maka kita dorong, ayo kamu ikut lomba. Ini sudah ada apresiasinya. Ya, waduh Pak, aku nggak tahu ya itu. Ya, kalau nggak pernah buka student guide ya nggak pernah tahu. Ya, oke, UKM bakat dan minat. Ya, ini ketika kamu ikut UKM itu dapat kepemimpinan tadi sama biasanya dapat rumpun bakat minat. Ya, nah ini ada poinnya. Ya, oke, termasuk summer program itu juga dapat bakat minat. Ya, apresiasi karya kamu, ya, pameran DKV, pameran IT, ya, itu kan kamu biasanya kalau UAS ada pameran, ya sudah minta keterangan sama dosennya, Pak, tolong dong dibuatkan keterangan kita semua ikut kegiatan pameran, bisa diklaimkan di sini, prodi berapa, ya, ada tulisannya di sini, ya. Oke, mengisi acara. Nah ini, kamu punya bakat nyanyi tapi poin keaktifan bakat minatmu kosong loh, kok bisa? Kamu tuh sering nyanyi di mana-mana, sering ngisi acara di mana-mana, kok sampai rumpun bakat minatmu nggak ada? Ya kenapa? Ya karena kamu nggak mau minta surat keterangan atau surat tugas. Misalkan kalau diminta, aku mau ngisi ini. Oke, baik, tapi aku njaluk surat tugas ya, atau surat keterangan. Sudah, itu bisa kamu klaimkan. Ya, oke, di sini misalkan sebagai koordinator, ya waktu ngisi itu kamu jadi koordinatornya, itu ada poinnya. Sebagai peserta orang yang ngisi acara ada, MC ada, supporting team ada. Supporting team itu apa? Aku ini kok Pak, waktu ngisi kemarin aku hanya ikut angkut-angkut perlengkapan. Aku nggak tampil. Yang tampil ada sendiri. Ya ini masuk rumpun supporting team. Ya, ada poinnya. Ya. Oke. Dan kuncinya terpenting adalah surat tugas atau surat keterangan atau sertifikat begitu ya. Misalkan ada kegiatan di luar minta tolong kamu nyanyi begitu ya, atau kamu wusu atau kamu MC ya sudah, jangan foto ya, foto nggak berbicara ya. Surat keterangan, sertifikat atau surat tugas ya. Kamu disuruh kaprodimu jadi MC kegiatannya prodi sudah, itu bisa diklaimkan ya. Oke, publikasi jurnalistik sama seperti yang tadi penalaran, tapi ini bisa diklaimkan juga bakat minat ya. Bukan dua-duanya, diklaimkan salah satu. Bisa penalaran, bisa bakat minat ya. Keterlibatan kamu di dalam jurnalistik. Berikutnya adalah webinar. Nah ini ya. Ada yang ngomong, Pak, aku itu tidak bisa ikut UKM, nggak diterima di UKM, Pak. Wah, terus gimana, Pak? Aku nggak bisa dapat rumpun bakat minat dong. Terus aku nggak bisa lulus dong. Nah ini, ya, pikiran yang terlalu sempit sekali lagi, ya. Bisa, ya, ikut webinar tema bakat dan minat, ya. Sebagai peserta ada poin, sebagai moderator ada poin, sebagai narasumber ada poin, ya. Nah ini, Pak, terus apa Pak ya kalau bakat minat tuh webinar tentang apa ya bakat minat lo ya kan banyak sekali. Ya tergantung kamu bakat minatmu apa ya. Kalau IT
ikut IT bisa kamu jadikan bakat minat, begitu ya, webinar IT. Terus ini Pak, apa namanya, aku ikut apa, bakat minatku kan di masak Pak, ya kan banyak ini contohnya, webinar series cooking, kan bisa. Webinar menggambar ada, webinar musik ada, ya. Ini masak, cooking, ya. Webinar cooking class loh, ada. Webinar edukestra, ini kamu yang hobi menyanyi, ya musik, ada. Ya klik aja, webinar musik, webinar menggambar, webinar masak, webinar ya senam misalkan, webinar kesehatan kalau misalkan hobimu di kesehatan. Semua ada. Ya. Oke, bisa dipahami mahasiswa? Ya. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya rumpun kepedulian sosial, ya. Ini agak penting, ya. Jadi begini, kepedulian sosial, ya, selama ini yang dipahami mahasiswa adalah kegiatan pengabdian masyarakat, itu betul, ya. Ini selama masa offline, ya, sebelum pandemi. Program pengabdian kepada masyarakat. Ini biasanya organisasi, ada ketua, sekretaris, koordinator, anggota, begitu ya. Itu diklaimkan, ya. Misalkan kamu, Pak, saya dengan kelompok saya ingin pengabdian masyarakat di sana, ya. Ini ada ketua, sekretaris, bendara, ya. Ini harus lebih dari 6 bulan, ya, programnya pengabdian. Ya. Pak, saya ikut dengan dosen, bisa juga, ya, ada skemanya sendiri. PKM, kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat, ini bisa diklaimkan, ya. Ini 97. Kalau temamu pengabdian masyarakat. Ikut obor 2 dan 3 sebagai peserta dapat poin 5. Donor darah bisa. Makanya ketika kamu ikut donor darah, ya, sertifikat donor darah atau surat keterangan atau kartunya itu bisa diklaimkan. Ya, kayak ini. Donor darah minimal 10 kali untuk 1 kali perolehan kredit keaktifan. Jadi kamu dapat 5 itu 10 kali donor. Maka diklaimkan. Pak, saya klaim untuk donor darah saya yang 10 kali yang tanggal ini sampai sekian. Ini kartunya. Ya. Nah itu bisa diklaimkan 5. Ya, lumayan. Terus keterlibatan pengabdian dengan dosen yang tadi saya katakan. Kamu dapat 10. Besar ini 10. Ya, ikut dosen pengabdian, ya. Setiap tahun semua dosen pengabdian kamu bisa ikut, ya. Pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan mata kuliah. Nah, ini banyak yang tidak tahu. Kamu ikut mata kuliah agama, mata kuliah Pancasila, mata kuliah kewarganegaraan, itu otomatis bisa diklaimkan sebagai poin keaktifan sosial 1,5. Ya, buktinya apa ya? Buktinya transkrip nilai kamu. Saya sudah ikut mata kuliah ini, ya. Transkripnya itu kamu upload sebagai bukti, maka akan divalidasi. Ya, mata kuliah Pancasila, KWN agama 1,5. Ya. Kenapa mata kuliah itu bisa diklaimkan ke pengabdian? Karena mata kuliah itu terintegrasi dengan pengabdian. Ya, kamu kunjungan ke sana, kamu terlibat di sana, begitu. Yang nomor 7, ya. Volunteer pengabdian kepada masyarakat ad hoc khusus tidak terprogram insidental. Ini kegiatan yang di bawah ya terprogram, ya, yang tidak terprogram insidental, ya, sebagai koordinator atau anggota, ini poinnya. Ya. Kemudian yang agak tinggi, ya, yang ini kan insidental itu di bawah 3 bulan. Jadi kegiatan hanya sekali, 2 kali begitu ya. Kalau kegiatan itu lebih dari 3 bulan, berkali-kali, lebih dari 3 bulan, itu poinnya lebih tinggi, nomor 8. Ya. Nomor 9, pengabdian kepada masyarakat ad hoc khusus tidak terbuka insidental. Ya. Kamu hanya ikut sebagai peserta, ya, yang mengadakan orang luar. Ya. Nah, ini kamu bisa diklaimkan poin. Misalkan gereja mengadakan baksos, kamu sebagai peserta ikut baksos, ya ini bisa diklaimkan. Ya, kalau itu prodi baksosnya 1,5, kalau fakultas 1,5, kalau universitas 2,5, kalau regional gerejamu misalkan 3,5, kalau itu nasional 4,5. Ya, ini insidental.
Nah, Pak, ini kan masa COVID, ya kan nggak mungkin kita bisa kegiatan baksos begini-begini. Terus gimana dong? Aku nggak bisa dapat poin sosial dong. Ada webinar tema kepedulian sosial, ya. Ini, ya, sertifikatnya bisa kamu klaimkan. Kalau kamu narasumber ini 4567, kalau kamu moderator 234, kalau kamu peserta 12346, ya. Maka ikutlah seminar, ya, tema sosial untuk mendapatkan poin sosial. Jangan putus asa, pandemi jadi kambing hitam, enggak, ya. Selama pandemi bisa webinar tema sosial, ya. Kalau itu seminar nasional dapatnya 5 besar sekali, ya. Maka sekali lagi selama pandemi manfaatkan webinar, mumpung kebijakannya masih bisa. Nanti kalau sudah tidak ada pandemi, webinar ini bisa jadi nggak akan ada lagi, ya. Tergantung nanti pimpinan, ya. Nah, ini muncul karena ada pandemi, maka manfaatkan. Cari webinar tema sosial, ya. Nasional besar, 5 itu besar. Wah, tema sosial apa Pak? Bingung aku. Nah ini lagi, ya. Tema sosial masa bingung? Webinar tema sosial. Ya. Oke, contohnya apa tema sosial itu? Ya, baik. Ini misalkan ini tema kepemimpinan ya, seminar kepemimpinan. Tema sosial itu apa? Ya, tema tentang misalkan, ya, mengenai bicara soal ini apa namanya, ini loh, tentang kebencanaan. Nah ini, tektonik Jawa Barat implikasinya terhadap sumber daya dan kebencanaan geologi. Tema sosial itu tema-tema kebencanaan, tema kesehatan, begitu ya. Misalkan webinar nasional masalah komunitas di masa pandemi, di masa bencana nasional COVID-19, optimalisasi peran penyuluh agama misalkan, ya. Tema keagamaan, tema sosial, transformasi sosial dan potensi budaya sadar bencana, ya. Tentang kebencanaan, tentang kesehatan, itu masuk tema-tema sosial, ya. Tentang pendidikan untuk orang-orang miskin, ya. Kemiskinan itu tema-tema sosial. Kemiskinan, kebencanaan, kesehatan, begitu ya. Nah, ini tema-tema sosial. Sekolah darurat di masa pandemi ini tema sosial, ya. Nah, ikuti, ya. Banyak sekali, ya. Oke, bisa dipahami mahasiswa? Baik, saya lanjutkan terakhir, ya. Tema sosial saya anggap kamu sudah paham. Terakhir adalah rumpun pengembangan diri, ya. Pengembangan diri itu, ya, sama seperti penalaran tetapi beda keilmuan. Ya, pengembangan diri itu kegiatan seminar, workshop, kompetisi, begitu ya. Kompetisi di luar keilmuan kamu. Kalau kamu IT, kamu mengikuti workshop tentang kewirausahaan, tentang kesehatan, itu masuk pengembangan diri. Ya, pokoknya di luar keilmuan. Ini lawan dari penalaran keilmuan. Ya, kalau sesuai dengan ilmumu masuk penalaran, di luar itu pokoknya pengembangan diri. Begitu. Ya, bisa dipahami? Semua seminar, semua workshop di luar keilmuan kamu masuk pengembangan diri. Ya, seminar-seminar, kompetisi, ya, kompetisi pengembangan diri itu kompetisi di luar keilmuan kamu, ya. Asisten dosen, ya, dapat 2 juga, ya. Staf magang dapat 4, obor itu pengembangan diri, obor 1, 2, 3, 4, ya. Rubik, kamu ikut kegiatannya Rubik, Bu Siska itu ya, 1,5, ya, pengembangan diri. Karena dia bicara soal apa? Soal karir, ya. Beda dengan keilmuan kamu, itu untuk pengembangan diri kamu, ya. Menjadi pendamping, menjadi asisten trainer, ya, begitu ya. Nah, ini koperasi juga masuk pengembangan diri, ya. Pelatihan kepemimpinan begitu. Bisa masuk pengembangan diri, bisa masuk kepemimpinan, ada 2 pilihan,
ya, maka pilih kalau poin kepemimpinan udah penuh, ya masukkan pelatihan kepemimpinan di pengembangan diri. Kalau di pengembangan diri udah penuh, ya masukkan di poin kepemimpinan, ya. Nah, seperti halnya tadi tentang apa namanya poin bakat minat, ya, kan biasanya gandengan pilihannya bisa bakat minat, bisa apa namanya penalaran begitu, ya. Nah, ini pengembangan diri dengan kepemimpinan hampir sama, ya. Maka bisa diklaimkan. Kamu pelatihan kepemimpinan bisa diklaimkan di poin kepemimpinan, rumus kepemimpinan, bisa juga di pengembangan diri. Nah, kalau di pengembangan diri ini poin-poinnya. Kepanitiaan juga begitu. Kepanitiaan itu bisa kepemimpinan, bisa juga pengembangan diri. Ya, ini ada di sini. Ya, publikasi juga, summer camp, ya, kunjungan, ya, publikasi jurnalistik, kamu jadi apa namanya timnya jurnalistik itu bisa masuk di situ. Kemudian webinar tema pengembangan diri, ya ini. Jadi webinar-webinar tadi tema pengembangan diri bisa diklaimkan. Contohnya apa Pak? Contoh lagi ya. Contohnya apa ya? Tadi yang saya katakan. Kalau itu sesuai keilmuan kamu, tema webinar sesuai keilmuan kamu, masuk penalaran keilmuan. Di luar itu masuk pengembangan diri. Ya, tema-tema itu begitu ya. Nah ini ya, sama dengan yang lain peserta kalau itu prodi 1, fakultas 2, universitas 3, kalau itu regional 4, nasional 5 ya. Ini sangat tinggi, maka dimanfaatkan. Pak, aku baru tahu loh ini loh. Sudah tak update 25 November 2020 setahun yang lalu ya. Informasi ini ya, selain ada di YouTube juga saya emailkan. Maka cek. Pak, saya tidak pernah mendapatkan ini loh Pak yang catatan yang Bapak jelaskan. Ada. Ya, filenya sudah pernah saya kirim di email, silahkan dicek. Sebaran poin keaktifan untuk ngecek seperti ini. Ya, sama juga bagi kamu kepanitiaan, HMP dan seterusnya. Kalau membuat proposal pedomannya ada di sini, ya di student guide. Jangan ngarang sendiri, dikasih poin sekian-sekian begitu. Ya, oke. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan penentuan poin keaktifan untuk proposal. Nanti akan ada seri sendiri ya. Nah, ini yang saya jelaskan hari ini masih penjelasan kegiatan penentuan rumpun ya. Penentuan rumpun dalam kegiatan-kegiatan. Oke, itu saja mahasiswa semuanya ya. Penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Salam.